Ini adalah part ke-63 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 420. Banyak orang keliru menganggap bahwa Hari Raya Thanksgiving itu telah menjadi tradisi Amerika semenjak para pezairah pertama kalinya mengucapkan syukur pada bulan Oktober tahun 1621. Padahal itu tidak benar. Selama 155 tahun setelah itu tidak ada perayaan Thanksgiving yang teratur atau disatukan di wilayah koloni. Perang kemerdekaan membawakan kemenangan yang dirayakan oleh di seluruh penjuru dunia untuk pertama kalinya. Tetapi tradisi ini masih juga belum dijunjung. Thanksgiving yang ketiga diadakan setelah konstitusi berhasil disusun ketika Presiden George Washington memproklamasikan tanggal 26 November 1989 sebagai Hari Bersyukur Nasional. Tetapi ini pun tidak menjadi acara resmi yang diadakan setiap tahunnya. Lalu pada tahun 1827 datanglah Sarah Joseph Hale, seorang wanita yang komitmen dan keuletannya cukup besar untuk menjadikan segalanya itu terlaksana. Sebagai ibu 5 orang anak, ia memilih menunjang dirinya sendiri terlaksana. Sebagai ibu 5 orang anak ini, ia memilih menunjang dirinya sebagai Sebagai ibu 5 orang anak, ia memilih menunjang dirinya sendiri dan keluarganya dengan menjadi seorang penulis profesional di zaman ketika tidak banyak wanita yang dikenal sukses dalam profesi tersebut. Sebagai editor majalah wanita, ia membantu menjadikan majalah tersebut majalah nasional dengan oplah 150.000. Ia dikenal karena kampanye-kampanyenya editorialnya atas nama Perguruan Tinggi Wanita, arena bermain publik cuma-cuma, dan pusat penitipan anak. Dan dialah yang menulis pantun Mary Had a Lighted Lamp. Tetapi perjuangannya terpenting dalam kehidupannya adalah menciptakan Hari Bersyukur Nasional yang permanen. Ia gunakan majalahnya sebagai alat utama untuk mempengaruhi mereka yang bisa melembagakan tren seperti itu bagi bangsa ini. Selama hampir 36 tahun ia kampanyekan impian ini dengan terus menulis surat pribadi kepada para presiden dan gubernur. Dalam majalahnya setiap tahunnya ia terbitkan menu-menu Thanksgiving yang mengundang selera, memuat kisah-kisah dan puisi yang difokuskan kepada tema-tema Thanksgiving, dan ia tulis editorial demi editorial untuk mendukung hari Thanksgiving tahunan. Akhirnya perang sipil memberi Hale peluang untuk mengekspresikan pandangannya dengan cara yang menawan bagi bangsa ini. Ia menulis, bukankah akan sangat menguntungkan baik secara sosial, nasional maupun religius kalau hari Thanksgiving itu secara positif dilembagakan. Pada bulan Oktober 1863 ia menulis dalam editorial menyampingkan perasaan-perasaan sementara pihak serta insiden-insiden lokal yang mungkin saja didesak oleh negara bagaimanapun atau wilayah terisolasi yang ingin memilih zamannya sendiri. Bukankah lebih mulia, betul-betul lebih khas Amerika kalau kita menjadi nasional yang bersatu ketika kita persembahkan kepada Allah penghormatan penuh sukacita dan rasa bersyukur atas berkat-berkat tahun ini. Ia tulis surat kepada Menteri Negara William Stewart yang kemudian menunjukkan surat tersebut kepada Presiden Abraham Lincoln. Ia merasa bahwa konsep kesatuan nasional itu tepat sekali. 4 hari kemudian, sang presiden mengeluarkan proklamasi menetapkan hari Kamis terakhir di bulan November 1863 itu sebagai hari Thanksgiving nasional, yang selebihnya pun menjadi sejarah. Semuanya berkat seorang wanita yang ulet sekaligus mempunyai kemampuan persuasi yang secara efektif menggunakan media massa yang ada. Izinkan saya menawarkan Anda 2 model yang mungkin untuk menciptakan tren yang efektif. Saya mencoba menghasilkan perbedaan yang positif lewat pendidikan. Kalau kita ingin memberikan efek positif terhadap masa depan, kita harus memberi generasi berikutnya peralatan yang seefektif mungkin untuk menciptakan dunia mereka seperti yang kita inginkan. Organisasi kami berupaya melakukan ini lewat Unlimited Excellence Camps kami.
Dalam perkemahan ini kami ajari anak-anak untuk menggunakan alat-alat yang spesifik untuk mengelola otak mereka sendiri, mengarahkan perilaku mereka sendiri, dan oleh karenanya juga hasil-hasil yang mereka ciptakan dalam kehidupan mereka. Mereka belajar mengembangkan simpati yang mendalam dengan sesamanya dari segala latar belakang untuk mempelajari model orang yang efektif, untuk menerobos keterbatasan dan untuk mengubah persepsi mereka sendiri tentang apa yang mungkin bagi mereka. Di akhir kursus ini, mayoritas anak-anak itu mengatakan bahwa itulah pengalaman belajar paling berkuasa yang pernah mereka alami. Itulah salah satu program paling menyenangkan sekaligus memuaskan yang pernah saya adakan. Tetapi saya hanya satu orang dan rekan-rekan kami dapat menjangkau hanya sekian anak. Maka kami kembangkan program pelatihan untuk memberi para guru keterampilan NLP dan keterampilan teknologi performa optimal lainnya. Itulah langkah besar ke arah mempengaruhi lebih banyak anak, walaupun bukan pada skala yang cukup besar, untuk betul-betul menciptakan tren baru dalam pendidikan. Sekarang kami sedang dalam tahapan-tahapan awal konseptualisasi proyek lainnya yang kami sebut Challenge Foundation. Salah satu tantangan yang dihadapi anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah yang kurang beruntung, adalah bahwa mereka tidak mempunyai akses terhadap model-model peran yang berkuasa dan positif. Ide untuk Challenge Foundation adalah mendirikan sebuah perpustakaan prestasi-prestasi video interaktif yang menampilkan model-model peran paling berkuasa, paling positif dalam kebudayaan kita. Orang-orang seperti hakim pengadilan tinggi, penghibur, dan usahawan, serta tokoh-tokoh berkuasa yang sudah tiada seperti John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., atau Mahatma Gandhi ini akan memberi anak-anak pengalaman berkuasa untuk mereka tiru. Anda bisa mendengar tentang Martin Luther King Jr. dari seorang guru, dan Anda bisa membaca kata-kata King, tetapi itu barulah sebagai dari pengalamannya. Bagaimanakah seandainya Anda bisa melewatkan 30 menit mendengarkan King sendiri menjelaskan filosofi dan kepercayaannya? Dan bagaimanakah seandainya ada 5 menit terakhir King menantang Anda untuk melakukan sesuatu dengan kehidupan Anda? Saya mau anak-anak mampu mempelajari model bukan saja kata-kata, melainkan juga nada, fisiologi, dan total keberadaan para ahli persuasi ini. Banyak anak yang mempelajari konstitusi umpamanya tidak tahu bagaimana relevasinya dengan kehidupan sekarang ini. Bagaimanakah seandainya kita mempunyai video kepala hakim pengadilan tinggi menjelaskan kepada murid-murid mengapa ia curahkan setiap hari dalam kehidupannya untuk menjunjung dokumen ini, dan bagaimana itu mempengaruhi mereka sekarang ini? Bagaimanakah seandainya di akhir presentasinya itu ia beri muda-muda itu tantangan? Bisakah Anda bayangkan bagaimanakah jadinya seandainya sejumlah besar anak-anak disuruh penjuru negara ini secara teratur dan konsisten mengakses masukan dan tantangan positif seperti ini? Program seperti ini bisa mengubah masa depan. Kalau Anda punya masukan tentang sistem seperti itu, saya undang surat dan komentar-komentar Anda. Contoh lain tentang bagaimana caranya menggunakan pengaruh untuk menciptakan tren baru yang positif adalah karya seseorang pria bernama Amory Lovins, direktur riset di Rocky Mountain Institute di Snowmass, Colorado. Lovins telah beberapa tahun terlibat dalam proyek-proyek energi alternatif. Sekarang ini banyak orang percaya bahwa tenaga nuklir itu terlalu mahal, terlalu tidak efektif, dan terlalu berbahaya digunakan. Tetapi gerakan anti nuklir kurang mengalami kemajuan karena yaitu gerakan mereka adalah anti nuklir. Banyak orang mendekati solusi-solusi bertanya-tanya untuk apa gerakan seperti itu. Terkadang sulit sekali diterka, tetapi Lovins telah cukup sukses dengan perusahaan-perusahaan energi dengan menjadi pembujuk yang terampil daripada sekedar pemprotes. Daripada menyerang perusahaan-perusahaan tenaga nuklir, Lovins memberikan alternatif yang lebih menguntungkan, sebab tidak membutuhkan pabrik-pabrik yang sangat besar dengan biaya yang bisa bermiliaran di atas anggaran. Lovins suka mempraktikkan apa yang ia sebut politik Aikido, itu menggunakan prinsip yang sama seperti kerangka kesepakatan untuk mengarahkan perilaku dengan cara yang meminimalkan konflik. Di salah satu kasusnya, Lovins diminta memberikan
kesaksiannya bagi sebuah perusahaan pembangkit tenaga listrik yang sedang merencanakan sebuah pabrik nuklir maha besar yang baru. Pembangunannya belum dimulai tetapi pabriknya saja sudah menghabiskan 300 juta. Lovins memulai dengan mengatakan bahwa ia bukanlah hadir untuk membela atau menantang pabrik tersebut. Katanya adalah kepentingan semua orang, baik perusahaan pembangkit tenaga listrik tersebut maupun para pelanggannya, bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan pijakan fiskal yang mantap. Lalu ia jelaskan berapa banyak uang yang bisa dihemat dengan konservasi dan berapa harga listrik itu seandainya pabrik baru yang sangat mahal itu dibangun. Dengan istilah keuangan yang konservatif, ia diskusikan apa artinya itu bagi perusahaan tersebut. Presentasinya disampaikan dengan merendah, tidak ada upaya untuk menentang pabrik tersebut ataupun tenaga nuklir. Setelah selesai, Lovins dihubungi wakil presiden keuangan perusahaan tersebut. Ketika mereka bertemu, sang pejabat membicarakan tentang efek yang mungkin diakibatkan pabrik tersebut terhadap keuangan perusahaannya. Katanya, pabrik tersebut seandainya dibangun bisa membuat perusahaan tidak membagi dividen. Suatu bencana bagi sang perusahaan. Akhirnya, sang penjabat mengatakan bahwa seandainya pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, perusahaannya bersedia membatalkan rencana tersebut dan menanggung kerugian 300 juta dolar tersebut. Seandainya Lovins telah memulai dengan cara yang memusuhi, bisa-bisa perusahaan tersebut membela diri dengan cara yang takkan memuaskan siapapun. Tetapi dengan menemukan kesamaan kepentingan dengan berusaha menciptakan alternatif yang layak, mereka berhasil meraih kesempatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Timbullah tren baru berkat karya Lovins. Perusahaan-perusahaan listrik lainnya sekarang mengontrakkannya sebagai konsultan untuk membatasi ketergantungan kepada nuklir dan sekaligus meningkatkan keuntungan. Kasus lainnya melibatkan para petani di San Luis Valley di Colorado dan New Mexico. Para petani di sana secara tradisional telah mengumpulkan kayu bakar sebagai sumber energi utama mereka. Tetapi para pemilik tanah memagari di area di mana mereka biasa mengumpulkan kayu bakar tersebut, mereka sangat miskin. Tetapi beberapa pemimpin berhasil meyakinkan para petani bahwa situasinya bukanlah kemunduran, melainkan justru peluang. Mereka mulai salah satu proyek solar paling sukses di dunia karenanya, dan mereka meraih kesadaran akan kuasa kolektif dan iktikat baik, tidak seperti yang sudah-sudah. Lovins mengemukakan kasus serupa di Osage, Iowa, di mana sebuah koperasi pembangkit tenaga listrik setempat memutuskan bahwa operasinya kurang efisien. Hasilnya adalah dorongan untuk menghemat bahan bakar. Suatu upaya yang demikian suksesnya sehingga koperasi ini berhasil melunasi hutang-hutangnya dalam waktu 2 tahun. Diadakan 3 kali penurunan tarif listrik, dan para pelanggan dalam kota berpenduduk 3.800 jiwa itu menghemat 1,6 juta per tahunnya dalam biaya bahan bakar. Dua hal terjadi dalam dua kasus tersebut. Mereka bisa saling menguntungkan dengan mencari cara pandang yang sama-sama menang yang membantu semua pihak, dan mereka dapat mengembangkan kewibawaan dan ketentraman baru dengan belajar mengambil tindakan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Manfaat sekunder berupa etikat baik serta kesadaran berkomunitas, bekerja sama dan mengambil tindakan itu adalah sama pentingnya seperti uang yang dihemat. Tren-tren positif seperti itulah yang dapat diciptakan oleh beberapa pembujuk yang berkomitmen. Ada suatu pepatah di dunia komputer, Gigo, garbage in, garbage out, atau sampah yang masuk, sampah jugalah yang keluar. Artinya kualitas yang Anda dapatkan dari suatu sistem sepenuhnya tergantung kepada apa yang Anda masukkan ke dalamnya. Kalau Anda masukkan informasi yang buruk, keliru, atau tidak lengkap, Anda akan mendapatkan hasil-hasil yang serupa. Banyak orang dalam kebudayaan kita sekarang ini kurang atau tidak memikirkan kualitas informasi atau pengalaman yang dimasukkan setiap harinya. Menurut statistik mutakhir, rata-rata warga Amerika menonton televisi 7 jam seharinya. US News and World Report menyatakan bahwa muda-mudi antara kelas 9 hingga 12 itu menyaksikan rata-rata 18.000 pembunuhan. Mereka menonton televisi 22.000 jam, lebih dari 2 kali lipat waktu yang dilewatkan dalam kelas selama 12 tahun bersekolah.
Penting sekali kita pelajari apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kalau kita mau pikirkan, kita bertumbuh dan perlu kita pupuk kemampuan kita untuk sepenuhnya mengalami dan menikmati apa yang kita sebut kehidupan ini. Kita bekerja seperti komputer. Kalau kita bentuk representasi internal yang mengatakan bahwa menebaki desa-desa dengan senapan mesin itu keren, atau bahwa makanannya tidak atau bahwa makanannya tidak bergizi, itulah yang dimakan orang sukses. Representasi itu akan mendorong perilaku kita. Kita mempunyai kuasa lebih besar sekarang daripada yang sudah-sudah untuk membentuk persepsi-persepsi yang mendorong perilaku. Tidak ada jaminan bahwa kita akan membentuknya menjadi lebih baik, tetapi potensi-potensinya ada dan hendaknya kita mulai melakukan sesuatu tentang itu. Persoalan terpenting yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa dan sebagai planet adalah berhubungan dengan jenis-jenis tayangan serta representasi massal yang kita hasilkan. Tentang penciptaan tren itulah kepemimpinan, dan itulah pesannya sesungguhnya dari buku ini. Sekarang Anda tahu bagaimana caranya mengelola otak Anda untuk memproses informasi dengan cara yang paling memberdayakan. Anda tahu bagaimana caranya mengecilkan suara dan meredupkan komunikasi sampah, dan Anda tahu bagaimana caranya memecahkan konflik di dalam nilai-nilai Anda sendiri. Tetapi kalau Anda betul-betul ingin menghasilkan perbedaan, Anda juga perlu mengetahui bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana caranya memanfaatkan keterampilan persuasi ini dan menjadikan dunia lebih baik. Itu berarti menjadi model yang lebih positif, lebih terampil bagi anak-anak Anda, bagi karyawan-karyawan Anda, dan bagi rekan-rekan bisnis Anda, bagi dunia Anda. Anda bisa melakukan ini pada tingkatan persuasi 1-1, dan Anda juga bisa melakukannya pada tingkatan persuasi massal daripada mempengaruhi oleh tayangan Rambo dengan tanpa memikirkannya menghabisi nyawa sesamanya. Mungkin ada baiknya Anda curahkan kehidupan Anda untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang memperdayakan, yang bisa menghasilkan perbedaan dalam menjadikan dunia ini seperti yang Anda inginkan. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 426. Sekian, bye-bye.